Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Segala puji dan rasa syukur yang mendalam saya limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan juga rahmatnya kepada kita semua. Tema dakwah hari ini adalah berharap hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimah rahimakumullah, kita pasti pernah berharap kepada sesama manusia. Misalnya berharap kesuksesan, berharap dinaikkan gaji, berharap dicintai balik, berharap kebaikan pasti akan dibalas dengan kebaikan. Namun, apa yang kita rasakan ketika keinginan tersebut tidak terwujud atau hanya menjadi lamunan semata? Pastinya kecewa, sedih, dan marah. Kenapa hal itu bisa terjadi? Mempunyai harapan dan cita-cita adalah hal yang normal. Namun, bila terlalu berharap kepada orang lain, maka kita akan selalu memikirkan itu, bahkan sampai terobsesi dan lupa kepada kenyataannya. Jika sudah lupa kepada kenyataan, akan membuat akal sehat kita menjadi tertutup. Padahal kenyataan tidak selalu indah. Bisa saja harapan tersebut sirna dan membuat stres dan kecewa. Apa yang harus dilakukan supaya tidak terlalu berharap kepada manusia, supaya mencegah rasa kecewa dan marah, apalagi ketika harapan selama ini tidak menjadi kenyataan? Rasa kecewa muncul apabila menggantungkan harapan yang terlalu tinggi kepada orang lain. Padahal, orang tersebut adalah manusia biasa yang memiliki kekurangan. Mereka sama seperti kita, makhluk tak berdaya, tak berkekuatan, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, mari kita kurangi berharap besar kepada orang lain, cukup kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Sayyidina Ali pernah berkata, "Aku sudah pernah merasakan kepahitan dalam hidup, dan yang paling pahit ialah berharap kepada manusia." Imam Syafi'i berkata, "Ketika kamu berlebihan berharap kepada seseorang, maka Allah akan timpakan padamu pedihnya harapan-harapan kosong. Allah tak suka bila ada yang berharap pada selain zatnya. Allah menghalangi cita-citanya supaya ia kembali berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaik-baiknya berharap hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita berharap." Allah berfirman dalam surah Al-Insyirah ayat 8, "Wala rabbika farghab," dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Pernahkah kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Rabb, sang pencipta umat manusia dan seluruh makhluk di dunia ini. Dia maha mendengar doa para hambanya. Dialah Allah Khalik di alam semesta ini. Apabila seseorang hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah apapun hasilnya, kita akan pasrah dan tenang, karena itu sudah kehendaknya. Betapa indahnya hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, segeralah beramal baik dan menyebarkan manfaat. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 110, "Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Katakanlah, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 110. Seseorang akan menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalipun yang diterima adalah berlawanan dengan apa yang diinginkannya. Jangan berharap pada manusia, cukuplah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimah rahimakumullah,
Demikian dakwah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Besar, dan yang salah, hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, hilaf, dan dosa. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.